sudah sangat lama ya. Jadi ini kan menunggu keputusan Mbak Iris ya. Jadi Mbak Iris itu memikirkan ya. Bahkan kita sampai 2 kali membuat surat kuasa ya perbaharuan karena sudah lama. Tapi harus diperbaharui lagi surat kuasanya. Karena memang kalau mau menggugat kan harus yang terbaru, jadi tidak bisa menggunakan surat kuasa yang lama. Dan ini keputusan yang panjang. Jadi Mbak Iris sendiri baru memantapkan itu pas ya akan memasukkan gugatan ya ke Pengadilan Agama. Berarti pada saat hasil sidang hari ini seperti apa? Ya, kalau untuk sidang hari ini kan dikasih waktu ya, batas waktu sampai pukul 2 untuk upload jawaban dari tergugat. Karena ini sidangnya dengan menggunakan sistem e-court. Jadi para pihak memang tidak hadir ke ruang persidangan, tetapi kehadirannya itu melalui e-court, dan nanti pihak tergugat agendanya adalah hari ini memberikan jawaban gitu, seperti itu. Dan ditunggu sampai nanti pukul 2 siang gitu, seperti itu. Kalau boleh dijelaskan awal mulanya Mbak Iris itu akhirnya bulat untuk bercerai dan alasannya itu apa sih? Ya, karena ini kan sebenarnya saya memahami ya, perasaan Mbak Iris ini kan bukan suatu keputusan yang mudah ya untuk mengajukan gugatan perceraian ini. Karena memang ini melalui keputusan yang panjang dan pemikiran yang mendalam, karena terlihat dari beberapa kali kami juga sudah perbaharuan surat kuasa sampai 2 kali ya. Ini kan menunjukkan bahwa beliau juga dalam kondisi memang keputusan ini berat gitu untuk mengajukan gugatan perceraian. Nah, adapun salah satu hal yang membuat beliau mantap ya untuk bercerai adalah adanya fakta bahwa suaminya menggunakan narkoba itu, dan itu memang kita semua sudah mengetahui ya, masyarakat Indonesia juga sudah mengetahui, sudah pernah ditangkap ya, kemudian ditahan dan sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Itu menjadi salah satu alasan kenapa Mbak Iris mengajukan gugatan perceraian gitu, seperti itu. Tapi ada perubahan tidak ya? Ketika sudah memaafkan, sudah bebas lagi, Iris mencoba untuk memaafkan tidak di situ? Kan sempat jalan bersama juga itu. Nah, kalau untuk hubungan, memang hubungan mereka secara, karena ada anak-anak ya, hubungan sebagai ayah dan ibu ya, yang ingin mengasuh bersama anak-anak itu hubungannya baik. Tetapi kalau terkait dengan alasan perceraian, itu memang sudah keputusan Mbak Iris ya, keputusan Mbak Iris yang lahir dari dirinya sendiri gitu, melalui proses ya dari berdoa ya, minta petunjuk pada Allah, dan ini adalah bagian dari keputusannya Mbak Iris sendiri gitu, bukan atas desakan dari pihak manapun, bukan atas keputusan atau motivasi dari keluarga, itu nggak ada, memang murni dari Mbak Iris sendiri yang memang ingin mengajukan perceraian terhadap suaminya gitu. Perjanjian pranikah misalkan melakukan narkoba lagi bakal bercerai gitu, perjanjian itu. Nah, itu tidak ada di dalam gugatan ya, dan juga Mbak Iris nggak menyampaikan terkait narkoba itu ya, karena memang Mbak Iris sendiri secara pasti mengetahuinya pas ketika ditangkap setelah pernikahan itu terjadi ya, ditangkap kemudian ditahan dan ada putusan dari Pengadilan Negeri seperti itu. Jadi sebelumnya saya pikir saya juga nggak tahu ya, karena memang Mbak Iris sendiri memang tidak menyampaikan sampai jauh sebelum itu gitu. Jadi hanya ketika setelah ada fakta kejadian ya, bahwa suaminya menggunakan narkoba itu ya, kemudian ini yang membuat beliau mantap ya untuk mengajukan perceraian pada saat itu ya. Selain narkoba mungkin kayak orang ketiga kan banyak juga ada kayak chat yang beredar dia sama perempuan lain gitu. Nah, itu terkait alasan-alasan lainnya, kalau itu tidak ada ya untuk pihak ketiga, dan alasan-alasan lainnya saya tidak bisa membahas ya secara rinci karena itu bagian dari privasinya Mbak Iris ya, dan itu juga bagian dari kita menghormati sidang secara tertutup ya, jadi memang tidak dibuka secara umum persidangannya. Kalau dalam gugatan selain perceraian apa aja, kayak hak asuh anak atau harta? Nah, di dalam gugatan kita juga kami juga memasukkan ya terkait dengan hak asuh anak, dan juga penetapan untuk nafkah ya, nafkah anak yang ini akan menjadi tanggung jawab dari ayahnya.